Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak soleh, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya ke luar negeri. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan. Nah, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Karena apa? Yaitu karena gas alamnya. Yang kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, hasilnya mengembangkan perkembangan negara. Nah, selanjutnya adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para penguasa mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa di badan pariwisata. Selanjutnya adalah Kamboja. Nah, di Kamboja mengalir sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian adalah padi dan karet. Sekarang kita masuk ke Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar dari hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Jadi, selanjutnya adalah Malaysia. Nah, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian atau pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, anak soleh, selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar itu mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara yang penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, negara Singapura menjadi negara teramai.
negara transit teramai. Selanjutnya adalah Thailand. Nah, Thailand sering disebut sebagai tulang lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi bidang penduduk lainnya, seperti perhotelan, transportasi, dan restoran ikut berkembang. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak soleh. Saya akhiri. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.